Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel YouTube-nya Hera Marza. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan segala rezekinya dan dilancarkan semua jalan urusannya. Jadi teman-teman, hari ini sebelum aku berangkat ke sekolah dan sebelum beraktivitas di luar, sebelumnya aku ingin ke belakang rumah dulu ya teman-teman. Di sini aku akan melihat pertumbuhan anggur. Dan di belakang rumahku ini banyak tanaman ya teman-teman. Kalau dulu saja ibu menanam bunga banyak sekali teman-teman. Tapi sekarang karena beliau hanya ingin fokus pada tanaman anggur, jadi sebagian besar tanamannya itu diberikan ke orang lain dan banyak diadopsi. Ada juga dikasihkan buat kakak iparku dan juga para pengunjung mingguan yang kadang-kadang juga ke belakang rumahku ya teman-teman, dan mereka terpesona dengan bunga-bunga ibuku. Dan jadi ini adalah anggur yang aku perhatikan pertumbuhan selama 15 hari yang lalu. Dan ini berinya teman-teman, berinya ini masih sangat kecil ya teman-teman. Berinya sudah punya dua bonggol ya teman-teman, dan sedangkan anggur yang di sebelahnya ini hanya satu bonggol. Pertumbuhan anggur akan dapat kita lihat selama 3 tahun. Dia akan berbuah tanpa hentinya teman-teman. Karena ini masih buah perdana, jadi alhamdulillah juga ya teman-teman, dia sudah punya sudah ada beberapa bilangan buahnya ya teman-teman. Ini juga sudah alhamdulillah. Ini bukti kerja keras ibuku selama ini, dan sungguh luar biasa ia berhasil. Tanaman anggur ini merupakan tanaman manja teman-teman. Dia harus diperhatikan setiap harinya. Dia harus diberi pupuk, harus disemprot 2 hari sekali, dan harus dipangkas, harus dipotes pucuknya. Tapi tumbuhan anggur ini dia bukan tumbuhan musiman teman-teman. Jika dia sudah berbuah, maka dia akan berbuah terus-menerus. Berbeda dengan tanaman musiman seperti tanaman mangga, tanaman jambu, jenis tanaman lainnya. Mereka harus kita tunggu dulu di saat dia musimnya berbuah baru berbuah. Sedangkan anggur tidak ya teman-teman. Jika dia sudah berbuah, maka ia akan berbuah terus-menerus. Disinilah kelebihan anggur. Di samping dia adalah tumbuhan yang manja yang harus kita perhatikan secara terus-menerus. Oke teman-teman, coba diperhatikan. Selain tanaman anggur, ibu juga menanam buah delima Mekah, ada kelengkeng madu, dan ada kelengkeng merah. Dan tanaman petai juga ada teman-teman. Tanaman petai yang disangkok dan tanaman petai yang ditanam dari bijinya teman-teman. Tapi dibeli juga dari orang ya teman-teman, bukan hasil cangkokan sendiri. Dan sebagian besar tanaman ibu dibeli secara online. Dan ini perkembangan anggurku hari ini teman-teman. Sudah terlihat perbedaannya kan teman-teman? Buahnya sudah banyak yang merah. Dan berinya juga teman-teman, coba perhatikan teman-teman, berinya juga sudah mulai berkembang dan berbuah besar daripada yang 15 hari yang lalu kita perhatikan. Dan di tanaman anggur ini kita panen 3 bulan dihitung dari dia berbuah ya teman-teman.
Jadi tidak bisa kita panen setelah dia berbuah, setelah dia merah kita panen, tidak teman-teman, tapi setelah usianya 3 bulan baru bisa kita panen teman-teman. Dan nanti di saat panen berikutnya aku akan menunjukkan lagi pada kalian. Oke teman-teman, bagi yang menyukai channel aku ini, video aku ini, silahkan di subscribe ya teman-teman, dan yang baru gabung ayo subscribe dan like teman-teman, agar aku makin semangat buat video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Setiap pagi teman-teman aku pasti ke belakang rumah. Aku senang melihat tanaman hijau, dan ini jadi pemandanganku di setiap pagi harinya, dan membuat energiku menjadi high vibration teman-teman, dan bisa melakukan aktivitas dengan energi yang tinggi ya, high vibe kalau aku bilang. Senang ya teman-teman, ada tanaman yang hasil dari jerih payah sendiri tanpa beli, dan kita panen, kita makan sendiri, itu menyenangkan teman-teman. Bagiku seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman seperti apa? Silahkan komen-komen ya teman-teman. Kita berbagi inspirasi dan informasi. Dan selanjutnya aku mulai beraktivitas seperti biasanya teman-teman. Aku ke sekolah, dan aku ini adalah seorang guru honorer yang bertugas di sebuah sekolah dasar di desaku teman-teman. Semangat pejuang honorer, semoga kita semua terangkat di 2023, amin. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, tempat kerjaku atau sekolahku itu tidak jauh ya dari rumahku, bisa ditempuh dengan berjalan kaki, dan dengan sepeda motor juga lebih mudah teman-teman. Dan dulunya aku juga berjalan kaki ke sekolahku teman-teman, dan ini sekolahku teman-teman. Dan di sekolahku sekarang ada praktek pembuatan telur asin. Ayo teman-teman, dan ini Ibu Supi ya teman-teman. Ibu Supi yang memandu pembuatan telur asin, dan guru-guru lain juga yang juga ikut memandu anak-anak. Pembuatan telur asin dilakukan dengan menggunakan abu gosok yang dicampur dengan garam dan juga jeruk nipis. Kenapa dicampur jeruk nipis teman-teman? Pasti ada yang bertanya ya teman-teman. Pencampuran jeruk nipis dilakukan agar telur asin yang dihasilkan nanti akan lebih gurih teman-teman. Jadi rasanya beda gitu kalau ada jeruk nipisnya. Dan ini anak didik kami. Kenapa cuman terlihat anak laki-laki ya? Pasti teman-teman bertanya. Sebagian ada ya teman-teman yang murid perempuan juga ikut, tapi mereka menunggu sesi laki-laki duluan. Setelah sesi siswa laki-laki selesai, maka akan dilanjutkan dengan sesi siswa perempuan. Dan ini anak laki-laki yang baru datang, dan ia juga ikut
dan sebagian besar mereka lupa membawa wadah untuk abu gosoknya. Jadi mereka saling bergantian menunggu giliran. Dan sekarang sekolah setelah usai, aku pulang teman-teman. Aku pulang ke rumah dan perut sudah sangat keroncongan, tapi aku harus masak dulu teman-teman karena kebetulan ibu lagi tidak ada di rumah. Dan ini adalah teri teman-teman. Dan ini petai teman-teman. Aku suka banget kalau teri dengan petai itu di balado teman-teman. Dan hari ini aku ingin menumisnya saja. Dan ini adalah bahan-bahannya teman-teman. Ada cabai, bawang putih, bawang merah, ada tomat, cabai merah yang dihaluskan, dan bawang putih juga bawang merah teman-teman, dan sedikit udang ya teman-teman. Aku pakai yang di dalam kulkas aja teman-teman. Jadi teman-teman, di sini aku buat versi tidak pedas teman-teman ya, karena aku akan menikmatinya bersama anakku. Kasihan ya teman-teman, kalau aku menambahkan cabai rawit maka dia tidak bisa makan. Jadi bagi teman-teman yang suka pedas teman-teman, boleh ditambahkan cabai rawitnya teman-teman. Boleh dikira-kira saja menurut selera. Dan sekarang ini aku akan mengulek cabai merah dan dicampur dengan garam teman-teman. Kita ulek dulu ya teman-teman. Aku lebih suka mengulek manual teman-teman dibandingkan pakai blender. Bukan berarti tidak pakai blender ya teman-teman. Aku hanya memakai blender jika bumbu yang aku blender itu adalah bumbu yang porsinya lebih besar, tapi ini karena kita masak sedikit, rasanya lebih afdal kalau kita menguleknya saja. Dan aku ini menambahkan bawang putih dan bawang merah ya teman-teman. Menu petai dan teri dicampur udang ini adalah menu kesukaanku teman-teman. Aku bahkan menghabiskan banyak nasi jika makan dengan lauk ini teman-teman. Karena aku memang menyukai petai. Apalagi petai dicampur dengan cumi, dicampur udang, campur lagi dengan teri. Wah, sangat menggugah selera teman-teman. Dan ini aku ambil dulu teman-teman hasil ulekanku, dan setelah itu aku merajang cabai hijau. Jika teman-teman suka pedas, boleh ya teman-teman cabai hijaunya dibanyakin lagi sekitar 15 biji cabai hijau. Dan di sini aku potong cabai rawit setan teman-teman, walaupun hanya 2 buah. Karena aku sendiri sebenarnya pecinta pedas, tapi karena aku ingin berbagi dengan anakku, kasihan juga kalau dibuat versi pedas. Dan ini tomat mau aku rajang-rajang beserta dengan bawang putih ya teman-teman. Oke, ini selesai. Lanjut, sebentar lagi kita akan menumisnya teman-teman. Sebelum kita menumisnya, terlebih dahulu kita goreng dulu teri nasinya ya teman-teman.
terinya. Terinya kita goreng dulu dan digoreng setengah mateng ya teman-teman, jadi tidak usah garing, hanya memberi tekstur supaya terinya itu tidak terlalu lembek di saat kita tumis, jadi setengah matang aja. Tapi bisa juga sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku begini teman-teman, aku lebih suka digorengnya setengah matang aja. Lanjut kita angkat teman-teman. Dan sekarang kita tuangkan minyak untuk menumis teman-teman. Kita tumis dulu bawang putihnya, bawang putih beserta bawang merah yang dirajang tadi teman-teman. Dan lanjut kita tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Dan lanjut ya, cabai hijau beserta baret-baretnya. Baret-baretnya tomat teman-teman. Setelah itu masukkan petai teman-teman, petai yang sudah dicuci ya, yang sudah aku cuci sebanyak beberapa kali teman-teman. Oh ya teman-teman, petai ini sebelum dieksekusi, sebelumnya disiangi dulu. Saat disiangi diperiksa ya teman-teman, terkadang dia ada ulatnya. Oke teman-teman, setelah bau cabai hilang, langsung kita masukkan udang ya teman-teman, lalu diaduk hingga bau cabai hilang. Setelah itu campurkan teri yang udah digoreng setengah matang tadi teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan air ya teman-teman. Tambahkan menurut selera aja. Jika berkuah tambahin sedikit lebih dari 1 cangkir, tapi kalau suka kering beri sedikit saja teman-teman. Tunggu sampai mengering teman-teman, dan jika sudah mengering, teri tumis petainya siap disantap dan dinikmati teman-teman. Jangan lupa beri garam dan gula juga teman-teman ya. Di sini saya tidak memakai penyedap teman-teman, karena hasil manis dari udang dan terinya aja udah nikmat ya teman-teman.
Sekian dulu video YouTube aku hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua di rumah. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik video ini, nonton sampai selesai ya. Jangan lupa like-nya. Yang belum subscribe channel YouTube aku, yang baru gabung, ayo subscribe biar aku makin semangat bikin konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.